Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 229, Emily yang menangis. Saat Emily mendengar suara tembakan, dia begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Jordan, yang berdiri di luar pintu, sama terkejutnya karena dia tahu betapa berbahayanya senjata api. Tidak mengherankan bahwa warga biasa membawa senjata api. Namun, sungguh mengejutkan bahwa penembakan terjadi di hotel bergengsi seperti Ritz-Carlton. Saya tidak menyangka akan sebegitu tidak amannya, bahkan di hotel bintang 5. Jordan senang karena dia datang untuk mencari Emily. Kalau tidak, akan sangat buruk jika sesuatu terjadi padanya. Pria yang baru saja menembak mati seseorang kebetulan melihat Jordan berdiri di luar pintu rumah Emily, dan dia segera berjalan mendekat sambil mengangkat senjatanya. Hei kawan, tenanglah, tenanglah. Jordan mencoba menenangkan pria itu sambil merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Di sisi lain, Emily yang berada di kamar hotel langsung bertanya setelah mendengar perkataannya, Jordan, apa yang terjadi di luar? Ada yang menembak dengan pistol. Cepat masuk. Aku akan membukakan pintu untukmu. Emily segera membuka pintu, tetapi Jordan menghentikannya. Jangan buka pintunya. Kunci pintunya dan tetaplah di dalam. Emily bergumam, Jordan. Pada saat ini, Emily merasakan dorongan kuat untuk menangis, tetapi dia tidak berani membiarkan air matanya mengalir di pipinya. Dia menyadari pada saat itu bahwa pria-pria jangkung yang disukainya, yang membuatnya merasa aman, sama sekali tidak membantu. Kalau saja Chaiden ada di luar, dia mungkin akan mengambil risiko melibatkan Emily dan mengetuk pintu dengan keras agar dia mengizinkannya masuk. Namun, Jordan sangat khawatir akan keselamatannya dan lebih menghargai nyawanya daripada nyawanya sendiri. Namun, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh melakukan tugas tanpa keterampilan yang dibutuhkan. Jordan melakukan hal itu karena ia telah berlatih bela diri sejak kecil dan telah berlatih keras di medan perang sebelumnya. Oleh karena itu, ia telah lama berpengalaman dalam bertarung dengan tangan kosong melawan musuh yang bersenjata. Akan tetapi, pria itu sama sekali mengabaikan peringatan Jordan. Jordan mengeluarkan telepon genggamnya dan melemparkannya. Kalau saja ada orang di sekitar, mereka pasti akan takjub melihat kecepatan Jordan yang luar biasa dan ketepatan sudut tembakannya. Ponselnya melesat ke arah wajah pria itu. Pada saat yang sama, Jordan segera melepas jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Setiap kali Jordan keluar tanpa senjata, ia pasti akan mengenakan jam tangan, tetapi tidak seperti pria-pria yang mengenakan jam tangan untuk memamerkan status mereka dan berpura-pura menjadi orang yang mengesankan. Jordan melakukannya untuk membela diri. Dia tidak akan pernah memakai jam tangan dengan tali kulit, dan semua jam tangan yang dikenakannya mempunyai tali baja. Hanya jam tangan dengan tali baja yang bisa memberikan pukulan menyakitkan kepada lawan-lawannya, sehingga memungkinkan dia untuk langsung mengalahkan lawan-lawannya atau mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Jam tangannya mempunyai mekanisme khusus yang akan membuatnya otomatis terjatuh saat terkena benturan keras. Sambil mengambil arloji berat itu, Jordan segera melemparkannya dengan kuat. Kali ini, arloji itu langsung dilempar ke tangan lawan yang memegang senjata. Mata pria itu pertama kali pecah karena ponsel, sehingga penglihatannya juga terhalang. Dia ingin menembak secara membabi buta, tetapi arlojinya dengan cepat mengenai pergelangan tangannya, menyebabkan pistolnya jatuh ke tanah. Tindakan ini hampir selesai dalam sekejap. Jordan berguling, menendang pistol ke samping, dan menjatuhkan pria itu dengan 2 pukulan. Orang normal tidak akan bisa tetap sadar setelah dipukul 2 kali oleh Jordan, bahkan Mike Tyson di masa jayanya. Terlebih lagi, mereka terkejut. Setelah itu, Jordan memanggil petugas layanan yang selama ini bersembunyi untuk datang dan membersihkan lokasi kejadian. Saat polisi tiba, mereka secara khusus mengerahkan lebih banyak petugas polisi untuk memperketat keamanan di hotel. Jordan kemudian mengetuk pintu Emily lagi. Tok-tok. Emily membuka pintu, dan ketika dia melihat Jordan aman dan sehat, dia menangis terseduh-seduh dan melompat untuk memeluknya. Dia menangis, Alhamdulillah, kamu baik-baik saja. Kalau sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya pada Victoria? Dia pasti akan sangat terpukul. Jordan belum pernah melihat seorang gadis menangis sekeras itu sebelumnya. Jordan membelai rambut Emily dengan lembut dan berusaha untuk tidak memeluknya terlalu erat. Ia berkata sambil tersenyum, Emily, aku baik-baik saja, bukan? Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, kau tidak perlu menangis seperti ini untukku. Lagi pula ini pertemuan pertama kita, dan kita tidak begitu mengenal satu sama lain. Jordan tersentuh melihat Emily menangis sekeras-kerasnya karena itu artinya dia menyetujuinya. Emily terisak dan berkata, kau tidak mengerti. Victoria dan aku tidak bisa merasakan kehilangan orang-orang yang kami cintai lagi. Ayah kami dibunuh saat dia berada di luar negeri. Begitukah? Jordan mendesak emosional.
Dia tahu bahwa ayah Victoria dan Emily telah meninggal dunia di luar negeri ketika mereka masih muda. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa dia telah dibunuh. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Tanya Jordan dengan khawatir. Emily menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin tentang masalah ini, tetapi adikku telah mencari pembunuhnya selama bertahun-tahun. Namun, tampaknya dia belum menyerah. Jordan mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku punya banyak teman di luar negeri. Aku pasti akan membantu kalian menemukan pembunuhnya. Baiklah. Emily mengangguk. Setelah itu, Emily menarik Jordan ke dalam kamar dan memintanya untuk duduk. Ia lalu berkata kepadanya dengan ramah, Jordan, aku bukan tipe gadis yang akan begitu saja menginap di kamar hotel bersama seseorang setelah mengenalnya selama sehari. Aku tidak tahu bagaimana Chaiden mengetahui tentang hidupku, dan dia sengaja mengatakan kepadaku bahwa orang tuanya telah meninggal dan kemudian berpura-pura bertemu denganku secara kebetulan di mall. Dia bahkan menggunakan nama yang sama denganmu. Ngomong-ngomong, ada banyak kebetulan, dan itu membuatku merasa bahwa kami berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Itu sebabnya aku. Jordan membelai rambut Emily dengan lembut dan berkata, Emily, aku tahu kau gadis yang baik. Chaiden telah merancang rencana ini dengan hati-hati untuk memikat dan menipumu. Sebelum itu, beberapa temannya sudah bertemu denganmu, dan mereka semua sudah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kehidupan dan pilihanmu. Emily tiba-tiba tersadar dan berkata, tidak heran dia tahu apa yang aku suka makan. Segerombolan bajingan ini benar-benar jahat. Jordan berkata, jangan khawatir, aku akan memberi keempat orang itu pelajaran yang bagus saat aku kembali. Terima kasih, saudara iparku tersayang. Baiklah, aku khawatir akan terjadi sesuatu yang lain malam ini. Mengapa kau tidak tinggal di sini malam ini saja daripada pergi? Kata Emily dengan takut-takut. Ini bukan pertama kalinya Jordan tidur di lantai. Dulu, saat ia berlibur bersama Hailey, ia selalu tidur di lantai kamar hotel. Baiklah, kalau begitu aku akan tidur di lantai, kata Jordan. Yang mengejutkannya, Emily meraih tangannya dan menariknya ke tempat tidur. Ia berkata, untuk apa? Kita bisa mengobrol sepanjang malam atau bermain game. Kamu main PUBG? Atau Miword? Jordan berpikir, bukankah Miword sebuah permainan untuk anak-anak? Jordan terkekeh dan berkata, jangan main-main. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Teruskan. Beberapa waktu dari sekarang, aku berencana untuk melamar adikmu. Apakah dia pernah menceritakan seperti apa lamaran impiannya? Apakah di pulau atau di rumah? Selain cincin dan bunga, apalagi yang perlu aku persiapkan?